Pada seri yang kedua ini mengenai visi gereja kita akan belajar sama-sama mengenai warga kerajaan surga adalah Anda. Luar biasa. Kita tahu bahwa dalam sejarah awal menyatakan bahwa manusia berasal dari kerajaan Allah yang diutus ke area perluasan yang baru yang dinamakan bumi. Dalam sejarah awal menyatakan bahwa manusia berasal dari kerajaan Allah. Amin. Karena sistem pemerintahan Tuhan adalah kerajaan. Di Kejadian 1 ayat 26 kita bisa lihat. Gak usah saya ulang. Yang diutus ke area perluasan yang baru yang namanya bumi. Jadi kita bukan berasal dari bumi. Amin. Bilang mas sebelah, kita bukan berasal dari bumi. Kamu, lu bukan berasal dari bumi. Ini sama kalian ya, bukan. Kita bukan dari bumi. Ini ya firman Tuhan. Tapi Tuhan mengutus kita. Baca dulu ayat depannya. Yohanes 17 ayat 16 sampai 18. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Di sini jelas, yang tadi saya ngomong, bahwa kita bukan berasal dari dunia. Benar nggak yang kita? Apa yang dikatakan pendeta benar nggak? Bahwa kita bukan berasal daripada dunia. Ayat yang ke-16-nya. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kita bukan berasal dari dunia. Amin. Kita adalah orang-orang surga. Kita adalah orang-orang surga. Manusia pada awalnya diperintahkan untuk berkuasa. Manusia pada awalnya diperintahkan di Kejadian 1:26 untuk berkuasa atas ketiga area. Masih ingat Kejadian 1:26? Area yang pertama area laut, lalu udara dan darat. Hebat. Lalu Yesus datang ke bumi ini menurunkan kembali. Kenapa diturunkan kembali? Memulihkan kembali. Karena kita warga kerajaan Allah, waktu generasi penerusnya Adam, kita sudah rusak, jatuh dalam dosa. Di Roma 3:23 semua orang telah kehilangan kemuliaan dan berbuat dosa. Karena itu Yesus datang kembali ingin memulihkan, ingin memberitahukan. Matius 4 ayat yang ke-17. Tuhan Yesus itu datang ke dunia bukan kamu kasih berkat, kasih kato, bukan mau katakan itu, bukan mau kasih kesembuhan, tapi mau kasih mengatakan kita adalah warga-warga kerajaan Allah. Kalau warga kerajaan Allah, kesembuhan, mujizat dan berkat pasti ngikutin kita. Amin. Nanti ada 3 poin yang kita mau lihat fokus. Matius 4 ayat yang ke-17. Matius 4 ayat 17. From that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ini katanya arti repent, yang kalau yang ngerti bahasa ini itu berarti menengok ke belakang, lihat yang semula, lihat jati diri yang semula. Artinya bertobat, bukan dari yang salah ini salah, bukan. Repent artinya lihat yang semula. Waktu kita dijadikan semula, kita dikirim oleh surga turun ke bumi. Lihat, kata Tuhan ini, bertobatlah, kembalilah kepada jati dirimu yang semula. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Di situ bahasa Inggris apa? For the kingdom of heaven is at hand. Is at hand artinya ada di tangan. Kerajaan Allah udah di tangan. Tapi kita harus lihat kembali bahwa jati diri kita adalah warga surga. Amin. Amin. Luar biasa ya. Tahun 2015 ya, saya mau katakan warga-warga kerajaan surga 2015 ini harus benar-benar sadar bahwa kita warga surga. Amin. Jangan sampai nanti ada yang bilang sama saya, pendeta saya kena kuman, kurang iman.
Saya kena kudis, kurang disiplin. Saya kena kutil. Yang punya BlackBerry di grup ya sering sharing-sharingkan ya sini ya sama Tante Jenny. Kurang teliti, masukin aja. Akhirnya menimbulkan warga surga timbul gatal-gatal. Gatal-gatal is gagal total. Gitu. Jadi hidup kita kurang doa, duduk omong-omong dengan Allah doa. Kita harus punya supaya kita nggak kena yang namanya kuman, kutil, kudis, dan gatal. Eksim, saya belum tahu singkatannya. Tahun 2015 ini adalah tahun goncangan masalah besar. Ini adalah yang pertama, bahwa warga kerajaan sorga adalah Anda. Kita harus tahu tentang rahasia tentang kita, rahasia tentang Anda. Anda harus kembali kepada jati diri Anda yang sebenarnya, yang semula. Amin. Matius 4 ayat yang ke-17. Ini yang berkata Yesus. 1, 2, 3. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tuhan, bertobatlah sebab kerajaan Allah ada di tangan kita. Amin. Ini nih rahasia kerajaan Allah. Tuhan nggak bilang kasih mujizat, tapi Tuhan kasih kerajaan Allah. Tuhan kasih kerajaan Allah. Manusia di bumi berasal dari kerajaan Allah, amin, dan bukan dari dunia. Manusia dipilih dan diutus oleh Sang Raja pemiliknya. Siapa yang memilih kita? Tuhan Yesus atau Raja yang milik kita. Makanya dibilang di firman Tuhan, kita lihat lagi Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya. Bangga nggak kalau kita dipilih oleh Tuhan? Bangga nggak? Kita dipilih Tuhan. Kita lihat lagi 2 Korintus 5 ayat 20. 2 Korintus 5 ayat 20. Now that we are ambassadors for Christ. Pelan-pelan. We are ambassadors. for Christ. Kita adalah orang-orang sorga yang dari sorga diutus ke bumi, jadi terang, melakukan tugasnya. Dijamin gak fasilitas kerajaan Allah? Dijamin gak? Saya yakin 100% dijamin. Karena firman Tuhan bilang, jangan kamu khawatir akan apa yang kau makan, karena kau diberi burung di udara diberikan. Apalagi kita, orang-orang pilihannya. Amin. Asal kita mau masuk jalur warga kerajaan Allah yang benar, Tuhan akan memberkati. Saat baru kejadian yang minggu ini, saya harus kesaksian ya. Ini kesaksian Tuhan buat saya untuk tantang saya untuk kasih persembahan sulung di gereja ini, bukan 1/10. Semua gaji saya kasih. Saya uji Tuhan apa benar. Berapa hamba Tuhan setiap saya datang 3-4 seperti ini, udah saya ampun Tuhan. Pertama kali saya bisa mengeraskan hati saya, karena saya kan kalau semua gaji dikasih harus bayar ini. Saya diskusi sama istri saya, Tuhan suruh kasih bilang suruh kasih gereja ini. Tuhan gimana makan, bayar anak sekolah gimana? Nah itu kekhawatiran. Tuhan tidak mau. Tuhan bilang sama saya, kalau ini kesaksian saya ya, kalau kamu mau masuk dalam tahun kelipat ganda mujizat, kamu harus bisa lakukan. Mulai dari kamu, mulai dari pemimpin. Tuhan akan buat jemaat-jemaat tempatnya akan diberkati juga. Nah, saya lakukan itu, dan setelah saya deal sama istri saya, kita kasih cuma suruh. Baik, puji Tuhan, hari Senin besok kita bisa bangun pantry. Semua kata jemaat-jemaat yang sudah melakukan firman Tuhan. Setelah saya deal, 1 hari atau 2 hari kemudian, saya dapat berkat 2 kali lipat gaji saya.
Yang sakit, kalau kita melakukan firman Tuhan, Tuhan bisa gantikan organ-organ tubuh kita yang baru, yang rusak jadi baru. Amin. Kalau kita lakukan sebagai warga kerajaan Allah, dalam apapun masalah ekonomi apapun, fokus kita jangan, fokus kita adalah kerajaan Allah. Carilah dahulu, Tuhan akan atur itu di dasar alam. Amin. Karena Yesus adalah kunci untuk menerima kerajaan Allah itu kembali. Yesus adalah kunci untuk menerima kerajaan Allah itu kembali. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa. Kata Bapa ini adalah sang pemilik sumber. Kalau di firman Tuhan kita menemukan kata Bapa atau kata Tuhan yang huruf besar semua, itu adalah sumber, pemilik, owner kita. Di sini bahwa Yesus adalah kunci untuk kita menerima kembali kerajaan Allah. Amin. Dilahirkan kembali. Ini dilahirkan kembali artinya yang lama dimatikan dan kita lahir kembali di dalam Yesus sebagai warga surga yang sudah dipulihkan. Amin. Kalau sudah dilahirkan kembali, yang sudah dibaptis semua ini mayoritas, kita harus mulai gaya hidup yang baru. Warga kerajaan surga adalah punya gaya hidup yang sama sesuai dengan firman Tuhan. Gaya hidupnya apa? Ada di firman Tuhan ini semua. Kita mau belajar sama-sama. Yesus datang ke dunia ini, yang saya katakan tadi, berkat utama bukan mujizat kesembuhan, tapi berkat utama Yesus datang ke dunia itu memberikan berkat, yaitu sekali lagi nih, masih belum yakin. Yesus datang ke dunia memberi berkat, yaitu Roh Kudus. Ingat ya, kita sebagai warga surga tidak perlu pendeta, tidak perlu hamba Tuhan. Kalau kita masuk dalam jalur yang benar sebagai warga kerajaan surga, di tangan kita punya kuasa. Doakan seluruh keluarga kita, doakan istri suami kita, anak-anak kita. Tahun 2015 ini adalah tahun goncangan. Saya berdoa. Kemarin ini saya beli minyak perapan ya, kecil-kecil. Saya rindu tahun 2015 ini punya satu. Nanti minggu depan ya kita doain sama-sama. Pegang kepala rumah tangga satu, belajar doakan setiap pintu. Ada kesaksian dari gembala senior kita, gembala WTC Fabio, bahwa di tahun ini warga-warga surga akan diserang oleh kuasa kegelapan. Saya mengatakan bahwa kuasa iblis bisa menyerang kita, tapi kalau benteng kita kuat, tidak ada yang bisa masuk menembus kita. Amin. Dan belajar berdoa pada imam-imam keluarga. Kalau di kaum bapak saya bilang kita doakan istri anak, bentengi, kita doa supaya kita tetap keluarga kerajaan Allah. Amin. Tujuan utama Yesus turun ke bumi bukan memberi kesembuhan, makanan, mujizat dan lain, tapi memberikan kerajaan Allah. Oke, kita langsung masuk yang kedua. Yang pertama tadi apa? Anda harus kembali kepada jati diri Anda yang semula. Yang kedua, Anda harus menjadikan tubuh kita sebagai istana kerajaan. Kalau istana kerajaan, di situ ada namanya seorang apa? Istana kerajaan hanya dikuasai oleh satu orang. Istana kerajaan hanya dikuasai oleh seorang yang namanya raja. Tubuh kita adalah tempatnya raja memerintah di dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita mau menguasai ketiga area ini, kita harus menguasai tubuh ini. Kita jadikan tubuh kita istana kerajaannya raja. Biarkan raja berdiam dalam kehidupan kita. Amin. Ini awal dari manusia surga. Kalau kita tahu, ya Tuhan, amin Pak Pendeta, saya warga surga, amin, saya berasa surga. Sudahkah hidup kita menjadikan tempat kediaman raja segala raja?
Sudahkah tubuh kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus? Biarkan Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Untuk menjadikan tubuh kita kerajaannya, biarkan Tuhan yang akan memerintah dalam kehidupan kita. Dunia ini hanya dua kerajaan, iblis, hamba Allah, sorga sama neraka. Kalau kita tidak membiarkan Roh Kudus memerintah hidup kita, ada satu kerajaan lagi mau mencuri hidup kita. Mau? Tidak mau. Karena kita adalah warga sorga, biarkan tubuh ini ada raja dalam hidup kita, ada Roh Kudus yang memerintah dan bertata. Kalau kita mau biasa-biasa saja jadi orang Kristen, jadi warga sorga, kita akan menjadi santapan iblis, santapan lezatnya iblis. Untuk menjadikan tubuh kita kerajaannya, kita harus menyerahkan setiap hari. Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Amin. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Amin. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Luar biasa. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, maka Ia akan bertindak. Tapi kalau kita tidak menyerahkan hidup kita pagi hari saat kita bekerja, gimana Tuhan mau bertindak? Tuhan juga nggak mau nyerahkan sama gue, ya udah. Ada kerajaan satu lagi dan yang nggak bisa, kecuali kalau kita menyerahkan sama Tuhan pagi hari, malam hari, suami kita, anak kita, pekerjaan kita, usaha kita, apapun bermasalah, kita serahkan. Tuhan akan bertindak. Amin. Karena itu firman Tuhan bilang, tinggallah di dalam Dia. Adalah satu-satunya cara. Saya bilang satu-satu cara, nggak ada cara lain untuk menjadikan diri kita istana kerajaannya, adalah tinggal di dalam Dia. Amin. Yohanes 15 ayat 5, baca sendiri ya. Lalu segala raja menghendaki, sebelum kita menguasai ketiga area yang sudah kita bahas kemarin, Ia mau kita menguasai area hidup kita terlebih dahulu. Ya, Filipi 4 ayat 8. Ajarnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, Amin. semua yang suci, semua yang manis, semua yang tidak benar, semua yang kebajikan dan patut dipikirkanlah semuanya. Amin. Ya, itulah gaya hidup manusia surga. Amin. Galatia 5 ayat 12 sampai 4. Tetapi doa roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalurkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Warga kerajaan sorga, menjadi warga sorga harus terlebih dahulu hidup kita dahulu, yaitu ada tubuh, pikiran, dan kehendak. Harus punya gaya sorgawi. Amin. Harus punya gaya sorgawi. Warga kerajaan sorga tidak takut sakit, masalah, dan tidak khawatir. Amin. Aduh, ini setengah nggak hidup. Saya ulang lagi, warga kerajaan sorga tidak takut sakit, tidak takut masalah, dan tidak khawatir. Amin. Saat kita bilang amin, kemampuan Allah turun sama kita. Amin. Saat kita bilang amin, kuasa Tuhan dulu. Amin. Sehingga masalah yang datang di 2015 yang katanya goncangan besar, kita tidak akan goncangan. Amin. Kita akan tetap tersenyum karena berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Karena ada Roh Kudus, ada Raja dalam kehidupan kita. Amin. Selama kita percaya kepada diri kita milik Tuhan dan melakukan tugas dengan benar sebagai warganya, kesejahteraan, kesembuhan kan Tuhan jamin. Amin. Amin. Roma 14 ayat yang ke-17. 1, 2, 3.
ketiga, kita harus fokus pada tugas kerajaan surga di bumi. Jemaat Tuhan, bumi ini adalah tempat kerja warga surga. Bumi adalah tempat kerjanya warga kerajaan surga. Amin. Bumi adalah arena kegiatan manusia surga. Jangan terlalu menikmati yang ada di dalam dunia ini, karena bukan target sasaran awalnya Tuhan buat kita. Oke, kita baca dulu 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan dan dan dunia yang sekarangnya dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Karena itu kita harus warga surga jangan sampai salah fokus berada di dunia ini. Amin. Fokus kita bukan makanan dan minuman, bukan jabatan, tapi fokus kita adalah kerajaan Allah, melakukan tugas. Karena itu kita harus setia melaksanakan tugas sampai surga Raja menyebut warganya. Ya, ini yang terakhir kata-kata. Jadi setelah saya cerita, yang berdiri duluan yang dapat kan cuma satu. Kalau berdirinya 3 nggak bisa dibagi-bagi gitu. Teka-teki siapakah aku? Nanti kami tutup. Siapakah aku? Namaku adalah titik-titik. Ingat ya, kalau selesai cerita, selesai. Saya bilang selesai, berdiri. Namaku titik-titik. Wajahku biasa saja. Fisikku juga lemah, namun aku mampu merombak tatanan kehidupan dunia. Aku juga bisa merubah perilaku bahkan sifat manusia, karena manusia mengidolakan aku. Banyak orang merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi aku. Aku tidak mengerti perbedaan orang saleh dan saleh dan bejat. Tapi manusia memakai aku menjadi patokan derajat menentukan kaya dan miskin. Tahu ya, dulu ya. Aku bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian demi aku. Aku juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri pisah gara-gara aku. Kakak dan adik beradu dan saling benci karena aku. Anak orang tua berselisih gara-gara aku. Sangat jelas juga aku bukan Tuhan, tapi sering manusia menyembah aku seperti Tuhan. Bahkan kerap kali hamba-hamba Tuhan lebih menghormati aku. Seharusnya aku melayani manusia, tetapi kenapa malah manusia menjadi budakku? Aku tak pernah mengorbankan diriku untuk siapapun, tapi banyak orang rela mati demi aku. Dahsyat. Siapa? Belum. Perlu aku ingatkan, aku hanya bisa membantu mengantarkan Anda berobat, tapi tidak mampu memperpanjang umur Anda. Kalau suatu hari Anda dipanggil Tuhan, aku tidak akan bisa menemani Anda, apalagi menjadi penebus dosa Anda. Anda harus menghadap sendiri kepada Sang Pencipta, lalu menerima penghakimannya. Saat itu Tuhan pasti akan hitung-hitungan dengan Anda. Apakah selama hidup Anda menggunakan aku dengan baik? Aku sebaliknya menjadikan aku sebagai Tuhan? Informasi terakhir dari aku tidak akan ada di sorga. Jadi jangan pernah cari aku di sana, apalagi bawa aku di sana. Siapakah aku? Ya, sama aja ya. Yang penting berdiri, kalau jiran angkat tangan jadi kayak gitu. Jadi duit atau uang. Ya, biar Tuhan memberkati ya. Saya tahu kita pakai diri semuanya. Haleluya.